Halo, kembali lagi bersama saya Topeng Pembedah. Kita akan bongkar-bongkaran tentang Kang Deddy Mulyadi yang selama ini banyak sekali dibicarakan oleh netizen. Tetapi Anda harus hati-hati, karena di luar sana masih banyak orang yang mengincar KDM untuk turun dari gubernur. Kalian warga Jawa Barat jangan sampai terlena. Kalau kita mengacu pada sepak bola kita diambang kesuksesan hampir masuk Piala Dunia. Tapi mungkin karena ada dugaan ada permainan mafia di sana sehingga kita kemudian tidak sukses untuk masuk ke Piala Dunia. Ingat, setiap dari kita ketika ingin menginjak langkah kepada jalan kesuksesan, ada saja rintangan dari orang-orang kita sendiri. Kalau di masa lalu mereka disebut sebagai londo ireng, sekarang di birokrasi ada Kang Deddy Mulyadi. Ketika Kang Deddy Mulyadi sukses untuk membawa Jawa Barat menjadi provinsi terbaik dan sudah di jalan itu, hati-hati, banyak orang yang mengincar Kang Deddy Mulyadi untuk diturunkan, bahkan dilengsarkan, bahkan sampai menghalalkan segala cara. Itu yang disebut intrik-intrik politik. Saya kabarkan di sini, Anda warga Jawa Barat sekali lagi harus hati-hati. Buktinya kemarin ada sebuah postingan yang menuliskan bahwa Nyi Hiang adalah anak haram, juga berupa ancaman kepada Kang Deddy Mulyadi. Itu bukan kali pertama, sebelumnya juga pernah ada ancaman serupa yang dituju kepada Kang Deddy Mulyadi. Hei, kalian warga Jawa Barat harus hati-hati. Kalau kalian tidak percaya, saya akan tampilkan sebuah video di sini yang membuat Anda semua terkejut. Gubernur Jawa Tengah terhadap KDM pada akhirnya mempermalukan dirinya sendiri. Rasa gaya. Wes angel. Halo guys. Angel. Tolong Bapak Aing ya, Bapak Aing, Bapak KDM, tolong warga Jawa Tengah semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan orang yang terdampak musibah bencana alam. Terima kasih Pak Deddy yang sudah peduli sama kami. KDM Jawa Barat sudah membantu uang saku kami untuk diperjalanan. Halo guys. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kue gelem ya silahkan, nek aku banget. Sehingga saya pernah dengar Mbah Yai saya pada saat kampanye itu nyampaikan, Jawa Tengah itu jangan kamu pakai uang, pakai kekuasaan, pakai birokrasi. Sentuhlah tangannya masyarakat kita ini dengan senyuman dan rangkulan yang membuat mereka bersemangat untuk hidup. Itu sudah bahagia dia. Jadi kita jadi pejabat ojo gelang-geleng gila-gilu pakai pengawalan tuh, medun kok mobil dibukain, medun dikalungi bunga, acara diresmikan, disuyo-suyo. Sekali-kali jangan lepas birokrasi feodal itu dengan jalan ke kampung yang tanpa beban. Tapi nggak usah pakai media. Media mas. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kue gelem ya silahkan, nek aku banget. Nggak usah. Ikhlas saja, jadi diri kita sendiri. Rasa gaya. Halo guys. Kowe golek ceblok loro wis. Normal aja. Begitu dikritik di medianya sibuk jawab. Akhirnya apa? Sikapnya diubah-ubah. Mangan teratur ngomongin karena apa? Shooting. Apa enak urip ngono kuwi? Sehingga Anda akan tahu kemiskinan apa parameternya kesinian. Pemerintah pusat sudah menggariskan, Kemensos menggariskan semuanya, datanya ada BPS, matur suwun Bu. Terus yang kita lakukan apa? Kalau perencanaan kita matang, nggak ada ceritanya 8 tahun ada gaji dari Mensos pada orang yang miskin terus. Nggak boleh itu terjadi. Berarti perencanaannya Bapak kita tidak tepat sasaran dan mempunyai manajemen yang asal-asalan. Kamu enak ceritanya belum tahun menerima bansos terus. Berarti nggak ada perencanaan di sana. Halo guys. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kue gelem ya silahkan, nek aku banget. Ini Gubernur Jakarta apa mama komplek?
Kayaknya kalau misalkan dipakein rok terus ngumpul sama ibu-ibu atau mama komplek ini tiap hari nyinyirin orang. Ini kalau misalkan nggak bisa ya ngikutin KDM ya, merayakan kemenangan klub sepak bola kebanggaannya dengan buka baju ya pakai kaos oblong doang, ngibarin bendera Persib, terus ngasih ya bonus 1 miliar pakai uang pribadi, jangan nyinyir. Dan gue juga nggak peduli ya, lu mau ngerayain Persija menang dengan pakai daster kek, dengan pakai karung goni kek. Emang gue pikirin ginilah kalau misalkan pejabat ya sebelum jadinya mencampur adukan sepak bola dengan kepentingan politik, selalu memasukkan sepak bola dalam setiap kesempatan. Ketemu anak kecil, dek senang Persija? Enggak, saya mah Persib. Sekarang nyenggol KDM karena kemarin dalam perayaan kemenangan Persib pakai kaos oblong. Dan gak mau katanya Pramono gak mau ngikutin KDM. Siapa? Kan gak ada yang nyuruh. Yang gue heran ya, gak pendukungnya, gak gubernurnya, sama baik ya, tukang nyinyir, tukang nyenggol orang. Toh nanti ada yang tidak puas. Saya kasih contoh. Gubernur Goteng. Lanjut. Gubernur Goteng kencing di pinggir jalan. Itu kalau orang yang senang sama Goteng. Gubernur Goteng itu orang yang merakyat, kencing aja di pinggir jalan. Betul nggak? Toh nanti ada yang tidak puas. Saya kasih contoh. Gubernur Goteng. Lanjut. Gubernur Goteng kencing di pinggir jalan. Itu kalau orang yang senang sama Goteng. Gubernur Goteng itu orang yang merakyat, kencing aja di pinggir jalan. Betul nggak? Sebaik-baik manusia adalah mereka yang menjaga lisannya, karena lisan dapat membuat orang bisa tersinggung dan sakit hati. Kelihatan terlalu mencolok. Anda itu pengen one man show gitu loh. Nanti kalau Jawa Barat tuh maju, cuma Anda aja yang baik, jadi pahlawan itu. Kesiangan, Bung. Terlalu mencolok. Ya. Anda punya wali kota, punya bupati, Anda injak-injak begitu aja. Gubernur ke pasar, gubernur ke kali. Mau meniru-niru Pak Jokowi masuk gorong-gorong. Ya jauh dong meniru Ahok. Jauh, Bung. Ahok itu caranya elegan. Ya, walaupun kasar tampilannya elegan. Dia panggil wali kotanya, dia panggil pemimpinnya, dinasnya dipanggil, dirapatkan gitu. Dan tidak banyak dia posting-posting di medsos. Anda itu sebetulnya cuma konten kreator, bukan gubernur. Gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, gubernur konten. Nah, mantap nih Kang Deddy nih. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Karti mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi saya tantang Kang Deddy kalau bernyali. Jadi Kang Deddy jangan sampai pencitraan doang. Saya tantang Kang Deddy ya. Saya Firdaus Oiwobo tantang Kang Deddy. Berani nggak mengembalikan lagi hak rakyat Puncak tuh? Orang Sunda loh itu. Orang Sunda yang bela nih orang Bima loh, orang seberang. Masa Kang Deddy orang Sunda kagak bisa bela rakyatnya sendiri? Jangan sampai pencitraan lah ya. Kasus-kasus besar dilayanin tapi rakyat kecil nggak dilayanin. Kasihan itu. Tolong kembalikan tanah mereka, Kang Deddy. Kang Deddy Mulyadi dengar nih. Ya, saya udah berapa kali bikin video tapi Kang Deddy kayak orang pura-pura tuli, pura-pura nggak denger. Tolong dengar ya, jangan teriak-teriak aja di kampung sendiri, tetapi nggak bisa membela rakyatnya sendiri. Tolong dengar Kang Deddy. Kang Deddy sebagai Gubernur Jawa Barat, tolong dengar saya. Yang bernyali gitu loh. Jangan nyalinya itu dipolitisir. Yang bernyali kalau membela rakyat itu jangan setengah-setengah. Bela juga yang bawah, kasihan. Sampai pada nggak makan. Memang benar. PTSBP, Gunung Mas, segala menyediakan rest area. Rest areanya nggak laku pedagangnya. Dan wisata sekarang, wisata Puncak, sampai berimbas kepada pemilik-pemilik hotel. Hampir tutup pemilik hotel, pemilik villa. Kenapa? Nggak laku, banyak orang yang nggak ke Puncak. Bagaimana nggak mau laku? Orang mau beol, mau kencing, susah. Mau kencing di kebun kalau lagi macet.
Nah, itu dampak negatifnya dari pembongkaran kemarin. Tolong kembalikan tanah-tanah rakyat. Saya jamin itu mustakor haknya rakyat Sunda. Rakyatnya orang-orangnya Kang Deddy yang saya perjuangkan. Makasih. Netizen menilai, popularitas Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi bukan seyogianya seperti kepala daerah biasa, melainkan seperti Presiden Indonesia. Bagaimana tidak? Setiap melakukan kunjungan kerja, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi selalu disambut oleh ribuan warga yang ingin bertemu atau sekedar ingin melihat. Ketenaran KDM memimpin Jawa Barat tentu menjadi sejarah baru. Hal ini dibuktikan betapa cintanya rakyat kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Jika kita balik arah ke belakang, tidak ada satupun gubernur di Indonesia tingkat popularitasnya melebihi Gubernur Jawa Barat. Bahkan sekelas Jokowi dan Ahok pun saat memimpin Jakarta, tidak sepopuler KDM. Bisa kita simpulkan, kepemimpinan KDM bukan hanya menjadi spirit untuk membawa perubahan di Jawa Barat, tapi rakyat meminta KDM bisa jadi presiden di Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Perang dingin, dan bahkan ada juga yang menyebut perang terbuka antara Gubernur Jakarta Pramono Anung versus Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Apa kok bisa terjadi perang dingin dan perang terbuka? Jadi jalan ceritanya KPK menyelenggarakan semacam rapat koordinasi sebagai upaya untuk mencari formulasi sekaligus sebagai antisipasi bagaimana pencegahan korupsi yang terjadi di daerah-daerah. Hadir para gubernur dan kepala-kepala daerah di situ. Jadi dalam momen itulah kemudian terjadi perang dingin sekaligus perang terbuka antara Pramono Anung dengan Jadi kurang lebih 95,5% warga Jawa Barat yang mengatakan sangat puas atau cukup puas dengan hasil kinerja Gubernur Deddy Mulyadi ya, di bulan Januari hingga awal Februari 2026. Baik, itulah dia tayangan dari seseorang yang dekat dengan Kang Deddy Mulyadi. Kalau boleh saya bocorkan, ketika Anda melihat tadi di dalam sebuah video yang saya cuplikan, dia adalah orang yang cukup dekat dengan Kang Deddy Mulyadi secara tidak langsung. Orang itu ketika membuat video, pasti beritanya valid. Saya katakan sekali lagi, ketika orang itu membuat video, pasti beritanya valid. Anda tidak perlu bertanya, kok bisa gitu? Saya katakan kepada Anda semua, intinya harus berhati-hati. Jagalah dan kawal KDM. Karena di luar sana banyak orang yang tidak suka, yang merasa terusik. Ingat, dalam ruang politik, ketika kepentingan mengalahkan kepentingan rakyat, atau kepentingan sekelompok orang mengalahkan kepentingan rakyat, disitulah awal mula hancurnya peradaban. Kalau kalian sayang kepada diri kalian, sayang kepada Jawa Barat, ada pemimpin seperti KDM ini, mohon dijaga dengan baik. Kiranya ada manfaatnya. Sekian, sampai jumpa.